Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Beringin Kencana. Yang saya hormati sesepuh Muhammadiyah Desa Beringin Kencana, Ayahanda Gunis. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, menjaganya, memberikan keberkahan pada keluarga dan hartanya. Amin. Allahumma amin. Dan yang saya hormati segenap takmir Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan panjenengan dalam memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhayyikum bi tahiyatin islamiyah, tahiyatin min ahlil jannah, tahiyatin mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah sampun tandur sedaya. Alhamdulillah, malah enek sing wis ngrabuk dalam mimpi kan. Sampun nggih. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ing dalu menika Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah pinaring dhateng kula lan panjenengan sami kinten-kinten kenikmatan ingkang menawi kula lan panjenengan sami badhe nyebetaken kenikmatan-kenikmatan ingkang sampun diparengaken Allah dumateng kula lan panjenengan sami, sebuah keniscayaan bahwa kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apalagi kenikmatan yang lebih besar daripada harta, kenikmatan yang lebih besar daripada materi sifatnya. Apa itu? Diantaranya hadirnya kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Rawuhnya kula lan panjenengan sami ing masjid niki kangge ngalampahi pengaosan. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar jika diukur atau jika dibandingkan dengan nikmat harta. Jadi ini nikmat yang lebih besar Bapak Ibu sekalian yang mestinya kita bersyukur. Kenapa demikian? Salah satu tanda keimanan seseorang, salah satu tanda iman seseorang yang ada di sanubarinya yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam Quran surat Taubah dikatakan secara tersurat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memakmurkan masjid, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bagaimana cara kemudian memakmurkan masjid? Bagi seorang laki-laki dengan menghadiri 5 waktu sholat, itu memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Dengan nguri-nguri kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di masjid, syiar-syiar Islam yang sudah dibangun di masjid. Salah satu diantaranya apa? Pengajian. Maka dengan hadirnya kita di pengajian ini berarti kita sedang menguri-nguri, mensyiarkan syiar-syiar Islam, memakmurkan masjid Allah, meramaikan masjid Allah. Selain dengan sholat 5 waktu bagi laki-laki, juga dengan meramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang bagus, yang baik, yang positif. Thalabul ilm atau pengajian.
Maka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang akan memakmurkan masjidnya Allah. Artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada pertemuan dengan Allah, itu yang akan mendatangi masjidnya Allah. Itu yang akan memakmurkan masjidnya Allah. Itu yang akan menjadikan masjid itu tadi rejo dengan kegiatannya. Maka bersyukur sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah memilih kita. Pada detik yang sama di luar sana Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan saudara-saudara kita hari ini sedang delok TV. Masih mending. Sedang ngomongi tanggane ngopi karo apa ya Anda Gunis? Mending. Mending, tapi ada yang lebih parah di sana. Di saat detik yang sama, ada di antara saudara-saudara kita atau teman-teman kita di luar sana sedang melakukan maksiat kepada Allah. Mungkin tanpa sengaja melihat HP, kepencot, atau sedang jalan-jalan yang qadarullah kepleset. Bukan kepleset tipe, kepleset matane, kepleset atine. Delok sing elek atau sungguh tergelincir misalnya ada di luar sana. Nah, pada detik yang sama Allah menyelamatkan kita. Allah memilih kita, menuntun hati kita, menuntun langkah kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus disyukuri Bapak Ibu sekalian, karena bukan semata-mata kemauan kita untuk hadir di sini, tapi benar-benar atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan nama-nama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di akhirat kita berhak meneguk air dari telaga beliau, yaitu telaga Kautsar. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Menggantikan Ustadz Kurniawan, artinya jatah beliau, tapi qadarullah beliau rodok ngedrop. Besok cuci darah, hari ini puasa, rodok ngedrop, dan beliau memaksakan puasa. Jadi sebenarnya tadi sudah gak gelem ayahanda, tapi terus dipikir lagi, Masya Allah kok nganumen, akhirnya mangkat ayahanda. Bapak Ibu rahimahullah, ada satu cerita, kisah yang sering saya ungkapkan, diceritakan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah sebuah kitab ringkasan yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang Palestina. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini diringkas dari kitabnya Minhajul Qasidin, namanya Mukhtasar, ringkasan. Diringkas dari kitabnya namanya Minhajul Qasidin, karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi mengambil kitab atau memiliki kitab Minhajul Qasidin itu mengintisarikan dari kitab fenomenal milik seorang Syekhul Islam, Hujjatul Islam, yang berjudul Ihya Ulumuddin. Karangan siapa? Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Nah, karangan Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin, buku yang sangat luar biasa, fenomenal. Di situ Al-Imam Ibnul Jauzi mengintisarikan kitab Ihya Ulumuddin dengan mengambil riwayat-riwayat yang sahih saja. Jadi Al-Imam
Ghazali dalam menciptakan, mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin itu, beliau semua riwayat itu dimasukkan. Baik itu yang dhaif, baik itu yang kuat sanadnya, hasan, semua dimasukkan. Bahkan konon ada yang maudhu juga dimasukkan. Nah, dalam hal ini kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi meringkasnya, mengambil intisarinya dengan mengambil yang sahih yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin tersebut, kemudian dinamai kitabnya Minhajul Qasidin, yang artinya jalan menuju tujuan. Kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, di situ Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat bagus sekali yang sering saya ulang. Kenapa sering saya ulang? Inilah manusia. Terkadang kita itu memang perlu dan sangat untuk sering diingatkan. Maka dengan kisah ini mudah-mudahan mengingatkan kita bersama. Maka sering saya ulang. Apa? Adanya seseorang yang merasa kehidupannya itu paling miskin, paling menderita, paling sengsara, pokoknya paling. Lah itu mengadu kepada seorang alim. Di situ dikatakan seperti itu. Ada seseorang yang merasa kehidupannya paling menderita, paling sengsara, paling miskin, gak punya apa-apa, kemudian mengadukan persoalan kehidupannya, kemiskinannya, penderitaannya kepada seorang alim. Lalu kemudian seorang alim tersebut memberikan nasihat dengan bertanya. Intine enek wong sing teko ngeluh, ngeluh perihal kabeh uripe kok angel men, anakku iki arep mlebu sekolah urung duwe daftar ulang, apa meneh iki pariku ya lagi nandur, butuh biaya, urung meneh kok anake arep mlebu SMP, siji mondok, siji kuliah, akeh kunjungan, terus nah akhirnya ngeluh karo seorang alim. Sedangkan pendapatan iki yo kok tani, jadi tanine urung entuk. Nah, jadi ngerasa paling menderita. Maka dilaporkan kepada seorang alim, dan seorang alim tersebut menasehatinya dengan bertanya, wahai fulan, kata seorang alim tersebut, apakah engkau senang menjadi orang buta yang dengannya engkau mendapatkan 10.000 dirham? Spontan orang tersebut, tidak, saya nggak mau buta. Lalu kemudian seorang alim tadi bertanya kembali, wahai fulan, apa engkau itu mau menjadi orang yang bisu? Tadi buta, nggak mau. Lalu kemudian ditanya kembali seorang alim tadi, wahai fulan yang mengeluh, yang nggak duwe modal, hidupnya paling menderita, yang jarine paling miskin, nggak duwe opo-opo, apa kowe gelem nek kowe iki bisu yang dengannya kamu itu diberi uang 10.000 dirham? Spontan orang tadi mengatakan, enggak ya Syekh, enggak mau saya. Lalu kemudian ditambah lagi oleh sang alim tadi, wahai fulan yang merasa kehidupanmu sempit, yang enggak punya apa-apa, apa kamu itu senang menjadi orang yang tidak punya 2 tangan dan 2 kaki, yang dengannya kamu diberi 20.000 dirham? Tidak ya Syekh, saya nggak mau. Ojo meneh kok buntung tangan buntung kaki, nggak gelem. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian nasihat oleh seorang alim, wahai fulan, apakah engkau senang menjadi orang gila yang dengannya engkau diberi uang 10.000 dirham? Tidak, saya tidak mau semuanya. Lalu kemudian sang alim tadi menutup, lalu apakah engkau tidak malu berkeluh kesah, mengadukan kepada manusia perihal penderitaanmu,
kesengsaraanmu, leng kowe jere gak duwe modal, leng kowe jere gak duwe duit, uripmu paling menderita, gak enak wong sing sak menderita lebih dari kowe. Sedangkan pada dirimu jika terkumpul tadi Bu, buta 10.000 dirham, tuli 10.000 dirham, buntung tangan, buntung kaki 20.000 dirham, kowe majnun, kowe edan gendeng 10.000 dirham. Sedangkan sudah terkumpul dirimu itu 50.000 dirham. Apa kowe iki gak isin? Kata alim tadi menutup kisahnya. Cek. Menutup ceritanya, menutup nasihatnya tadi. Opo kowe gak isin? Lah kowe iki jane iki yo gak termiskin. Kan ada orang yang buntung, orang yang gak bisa melihat, yang kau lihat kan di luar sana. Nah, kamu itu sejatinya sudah punya modal 50.000 dirham, kasar ngomong. Kok